keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang keberagaman sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke materi keberagaman agama. Are you ready? Let's go! Halo anak-anak, kembali lagi ya bersama Pak Andri. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke keberagaman agama. Oke, are you ready? Let's go! Anak-anak, keberagaman agama yang dianut dan diyakini masyarakat di lingkungan kita bukanlah hal yang perlu dipersoalkan. Tuhan telah menciptakan wilayah Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa sehingga adanya keberagaman agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi bagian dari kekayaan bangsa. Nah, hidup rukun dan damai dalam lingkungan dengan beragam agama sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Contoh-contoh kehidupan yang harmonis antar pemeluk agama yang sering kita jumpai yaitu kita bisa menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang sebelum diajak bermain. Kemudian, gambar yang kedua yaitu ada toleransi warga saat jalan ditutup sementara untuk digunakan ibadah sholat Jumat. Kemudian, sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. Misalnya, bekerja sama untuk memperbaiki jalan, kemudian ada membersihkan lingkungan dan juga menjaga keamanan lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan beribadah, ya, yang sedang melakukan ibadah. Misalnya contohnya, tidak membuat kegaduhan, kekacauan atau keramaian ketika ada umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. Kemudian yang ketiga, menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Misalnya contohnya, tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa. Jadi kita menghormati teman yang sedang berpuasa, ya. Nah, anak-anak, pada dasarnya perbedaan agama dan kepercayaan sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kita harus dapat membuat pilihan yang baik. Apakah kita akan memilih hidup berdampingan dengan damai dan bersatu, atau kita berselisih karena perbedaan? Nah, selalu bersatu dalam perbedaan agama adalah sikap mulia yang harus selalu kita tunjukkan. Dengan begitu, konflik yang mengatasnamakan permasalahan agama dapat kita hindari. Masyarakat pun dapat hidup dengan tentram dan damai. Kemudian selanjutnya yaitu ada keberagaman tingkat kesejahteraan. Simak baik-baik anak-anak materinya ya. Sejahtera merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dengan baik serta tidak kurang suatu apapun. Berarti sudah cukup ya kehidupannya itu. Meskipun Indonesia memiliki wilayah yang luas dan kekayaan alam yang melimpah, tidak semua masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang sejahtera. Nah, meskipun Indonesia juga memiliki tanah pertanian yang luas, tidak semua masyarakat Indonesia dapat mengolah lahan pertaniannya sendiri. Banyak warga yang hanya mengolah lahan pertanian milik orang lain, sehingga disebut buruh tani. Begitu juga di bidang perikanan.
Ada nelayan yang memiliki kapal sendiri dan menggunakan kapal-kapal kecil tradisional. Ada juga nelayan yang bekerja pada suatu perusahaan perikanan yang menggunakan kapal-kapal yang lebih besar dan modern. Untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, diperlukan kerjasama yang baik antar pemilik usaha dengan orang-orang yang bekerja di bidang usaha tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang makmur dan sejahtera dapat tercipta. Nah, anak-anak, berikut beberapa contoh sikap yang patut dilakukan oleh warga dengan keberagaman tingkat kesejahteraan sosial di suatu wilayah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan bakti sosial, yaitu membagikan barang-barang kebutuhan pokok atau sembako kepada keluarga prasejahtera dapat menurunkan beban kebutuhan hidupnya. Jadi membagikan sembako kepada warga yang tidak mampu. Kemudian yang kedua, menghargai dengan cara tidak merendahkan warga prasejahtera. Jadi kita selalu menghargai warga yang tidak mampu ya. Atau kita bisa membantu dengan cara memberikan sembako, memberikan uang ya, ataupun yang lainnya. Oke, baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya ya. Insya Allah untuk tugasnya nanti kalian mengerjakan soal latihan evaluasi ya, yang nanti linknya Bapak sharekan atau kirimkan di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.